Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu studi kasus air tanah yang kebetulan pernah kami tulis bersama teman-teman di seminar nasional di tahun 2020, yaitu mengenai zona kerentanan air tanah di Pulau Bakalan, Kabupaten Banggai. Stop. Apabila kalian menyukai tayangan ini dan dirasa memiliki manfaat, silakan untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share untuk teman-teman lainnya. Baik, saya langsung ke isinya. Di sini ada outline, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensinya. Oke, kita ke pendahuluan. Di sini ada yang melatar belakangi penelitian, yaitu Pulau Bakalan berada pada formasi batu gamping koral kuarter, yang mana ini berpengaruh terhadap karakteristik air tanahnya. Jadi di daerah tersebut air tanahnya juga sangat dinamis, terbatas, dan benar-benar sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari aliran celah maupun pelarutan dari batu gamping itu sendiri. Sehingga dapat dikategorikan air tanahnya merupakan air tanah yang langka dan bersifat setempat. Dan di situ juga terdapat penurunan kualitas air tanah yang dapat menimbulkan permasalahan bagi kesehatan masyarakat sekitar. Oke, untuk tujuan penelitian di sini kita menuliskan tentunya untuk menganalisis kerentanan air tanah pada formasi batu gamping terhadap pencemaran. Jadi kita tidak melihat jenis pencemarnya seperti apa atau pencemarnya itu berwujud apa. Dari situ juga kita bisa menuliskan pentingnya penelitian, yaitu untuk pengolahan sumber daya air tanah dan peningkatan akses informasi untuk pembangunan berkelanjutan. Baik, ini metodologi penelitian, kita menggunakan drastik. Drastik adalah salah satu metode untuk menganalisis kerentanan air tanah, menggunakan multi kriteria secara spasial dengan 7 parameter. Jadi drastik sendiri itu diambil dari inisial parameter yang digunakan dalam bahasa Inggris tentunya. Jadi parameter yang dipakai ini adalah kedalaman muka air tanah, imbuhan air, jenis aquifer, tekstur, kemiringan lereng, jenis zona tak jenuh, dan konduktivitas hidrolis. Kami juga menggunakan beberapa bantuan untuk sumber datanya, ada DLH Banggai, BMKG, SDM, Pertanian, Demnas, dan BIG. Kemudian ini langkah kerjanya. Jadi dari 7 parameter tadi kita analisis masing-masing parameternya, kita hitung nilainya hingga mendapatkan satu kelas di nilai tersebut, kemudian dikalikan bobot. Di sini ada 1 sampai 5 bobotnya. Kemudian dari situ kita jumlahkan semuanya, jadi perkalian nilai dengan bobotnya tadi di 7 parameter kita jumlahkan, kemudian kita cocokkan dengan kelas kerentanannya untuk nilai indeks drastiknya. Dari situ kita dapat melihat per parameter, di mana hampir semuanya berada di klasifikasi yang
tinggi dan sangat tinggi. Yang warna merah dan oranye itu sangat tinggi dan tinggi, kemudian kuning ini sedang, dan yang hijau ini hijau muda, hijau tua itu rendah, sangat rendah. Ini baik dari kedalaman, ya, imbuhan air jenis aquifer, kemudian ada tekstur tanah, miringan lereng, kemudian zona tak jenuh hingga konduktivitas hidrolik. Nah, dari ketujuh parameter tadi setelah dikalikan bobot dan dijumlah menghasilkan indeks drastik yang berkisar antara 99 hingga 193. Nah, di sini nanti kita akan melihat persebarannya secara spasial, di mana yang sangat tinggi ini mendominasi di 49% dari luas total pulaunya, hampir setengahnya. Kemudian 14% ini yang kerentanan tinggi, 18% yang sedang, dan sisanya rendah dan sangat rendah. Dari hasil dan pembahasan ini kemudian kami merumuskan saran, di mana yang pertama perlunya pemantauan kualitas air tanah, karena di situ berdasarkan hasilnya tadi didominasi oleh kelas yang sangat tinggi untuk kerentanannya. Kemudian perlunya pemanenan air hujan untuk solusi air bersih, dan tentunya pembuatan peraturan daerah dalam perlindungan air serta pengelolaannya. Jadi itu kira-kira gambaran yang pernah kami tulis untuk studi kasus kerentanan air tanah di Pulau Bakalan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.